Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiara Ramatun dengan NIM 2114200024. Saya mahasiswa semester 3 Prodi MBS Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, di mana kedua kebijakan ini merupakan alat keuangan yang kuat yang digunakan oleh pihak kebijakan dan atau pembuat kebijakan dan bank sentral seluruh dunia. Dan kebijakan ini juga mempengaruhi hasil ekonomi makro untuk mencapai tujuan bersama stabilitas ekonomi. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan dari kebijakan ini adalah cara kerja dan dampak yang ditimbulkan dari masing-masing kebijakan tersebut. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya ada di cara kerja dan dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kebijakan. Yang pertama, perbedaan tujuan. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu dikelola pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Dan kebijakan moneter yaitu tujuannya dikelola oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan suku bunga jangka panjang mencapai ketenagakerjaan maksimal. Nah, selanjutnya perbedaan cara kerja dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaan kerja dari kebijakan fiskal ini, kebijakan fiskal mendorong atau mengendalikan keseluruhan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menggunakan tarif pajak dan mengeluarkan pemerintah. Sedangkan cara kerjanya kebijakan moneter yaitu mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu dan bisnis dengan suku bunga. Selanjutnya, perbedaan dampak dari kebijakan ini yaitu kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Inisiatif baru pemerintah dapat memacu pemerintah barang dan jasa dan meningkatkan pendapatan harga saham berbagai bisnis. Dan sebaliknya, pendapatan perusahaan dapat berkurang ketika tarif pajak bisnis dinaikkan dan berpotensi mempengaruhi harga saham mereka. Dampak kepada kebijakan moneter yaitu suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, mendorong permintaan dan meningkatkan nilai tukar. Tindakan moneter yang menurunkan tingkat suku bunga juga menurunkan biaya pinjaman, memungkinkan bisnis untuk membiayai kembali atau mengambil utang baru dengan bunga rendah, dan investor individu dapat mengalihkan perhatian mereka ke saham suku bunga yang lebih rendah, berarti mengambilkan obligasi yang lebih rendah. Selanjutnya, perbedaannya ada di potensi masalah. Kebijakan fiskal, potensi masalahnya ada di pertama, crowding out, di mana efek ini dapat terjadi jika peningkatan belanja pemerintah hanya fokus pada industri tertentu. Wilayah geografis, segmen fokus yang sulit dikurangi ketika resesi berakhir. Kedua, jeda waktu antara perumusan dan pengimplementasian perubahan oleh pemerintah mungkin dapat mengkompromi efektivitas kebijakan. Kebijakan moneter, potensi masalahnya ada di perangkap likuiditas, dapat terjadi ketika suku bunga yang lebih rendah tapi tidak menyebabkan peningkatan belanja dan orang lebih suka menabung daripada berinvestasi. Kedua, fokus yang sempit, upaya yang menargetkan inflasi mungkin terlalu spesifik, menarik, dan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli uang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Perannya, pertama, peran alokatif, yaitu mengalokasikan SD agar memanfaatkannya optimal dan efisien. Kedua, peran distributif, yaitu mendistribusikan SD dan kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Ketiga, peran stabilisatif, yaitu memelihara stabilitas perekonomian. Keempat, peran dinamisatif, yaitu menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dan di sini juga ada fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi pasar,
yaitu menyediakan kerangka hukum dan sosial. Contohnya membuat peraturan dan menyediakan pengadilan, penyediaan informasi dan melayani untuk membantu ekonomi berfungsi lebih baik, dan membantu sistem moneter menetapkan dan menegakkan hak-hak pemilik properti. Kedua, menyediakan barang dan jasa publik. Contohnya menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat atau tidak ingin disediakan oleh pasar, seperti pertahanan nasional. Yang ketiga, mengatasi eksternalitas. Contohnya, pajak untuk mengurangi eksternalitas negatif, seperti polusi lingkungan, subsidi untuk mendorong eksternalitas positif, seperti pendidikan. Eksternalitas muncul ketika pihak ketiga harus menanggung biaya atau memperoleh keuntungan terkait tindakan produksi atau konsumsi dari tumpahan produk, bukan langsung ditanggung oleh produsen atau konsumen. Keempat, redistribusi pendapatan. Contohnya, tingkat pajak pendapatan yang semakin tinggi bagi orang kaya daripada yang miskin, menyediakan jaminan sosial dan bantuan bagi anak-anak yang membutuhkan, pelayanan kesehatan, bantuan kesehatan. Kelima, menjaga persaingan. Contoh, membuat dan menegakkan peraturan anti persaingan usaha tidak sehat, peraturan monopoli ilmiah. Keenam, menyediakan barang dan jasa publik. Contohnya, menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat atau tidak ingin disediakan oleh pasar, seperti pertahanan nasional. Ketujuh, stabilisasi ekonomi. Contohnya, menggunakan anggaran pemerintah dan jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi pengangguran. Dan sini selanjutnya ada pengeluaran pemerintah, pembiayaan dan jenis pembiayaannya. Yang pertama yaitu pertahanan dan keamanan. Yang kedua, migrasi penduduk. Yang ketiga, politik. Yang keempat, diploma. Yang kelima, pendidikan, kesehatan. Dan keenam, ganti rugi, kebangkrutan. Ketujuh, infrastruktur, biaya dan jenis pembiayaan. Yang pertama, wasteful spending. Yang kedua, productive spending. Yang ketiga, transfer payment, JML, manfaat dan biaya sama. Di sini juga ada sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Menurut Wagner, ada 5 hal, yaitu yang pertama, tuntunan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan. Yang kedua, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, perkembangan demokrasi. Kelima, ketidakefisienan birokrasi.